Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudariku kekasih Tuhan. Sudahkah saudara-saudari mengasihi orang lain hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam edisi Embun Pagi hari ini Sabtu 1 Februari 2025. Kita akan mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan melalui radio kesayangan kita, Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa, Kebon Agung. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mengawali bulan Februari ini, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan melalui Embun Pagi dalam sebuah tema peringatan. Didasarkan dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-36 ayat yang ke-15. Namun demikian, sebelum kita mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudari untuk berdoa terlebih dahulu, memohon berkat dari Tuhan. Akan saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat Bapa yang Maha Kudus di saat pagi yang cerah dan indah ini. Selalu bersyukur kepadamu atas kasih karunia Bapa di sepanjang kehidupan kami. Pagi yang cerah ini Bapa sudah membangunkan kami dari kami berbaring beristirahat. Engkau pulihkan kekuatan kami. Melaluinya kami dapat melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan. Oleh karena itu, sebelum kami mengawalinya, kami hendak mendengarkan firman Tuhan melalui Embun Pagi di saat pagi hari ini. Melalui firman-Mu itu, kami akan memperhatikan dan juga merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam sebuah tema peringatan. Biarlah dengan demikian kami berjalan mengikuti Yesus, semakin menjaga diri dan hati-hati, oleh karena setiap firman yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami memohon pengampunan bila mana dalam kehidupan kami ini ada banyak kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus di dalam hati kami, sebab kami siap untuk memperhatikannya. Amin. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab 2 Tawarikh 36 ayat yang ke-15, yang demikian firman Tuhan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya, karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia tentunya setiap kita yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Akhir-akhir ini seringkali kita mendengar dan juga melihat banyak sekali terjadi kecelakaan di jalan raya. Mengapa ini sering terjadi?
Salah satu penyebabnya adalah banyak orang kurang hati-hati, kurang memperhatikan atau abai melalui rambu-rambu lalu lintas, peringatan-peringatan yang ada di jalan. Misalnya, jalan yang hanya diperuntukkan bagi jenis kendaraan roda 4 atau mobil, tetapi seringkali kita melihat ada saja orang yang dengan sengaja melanggar peraturan atau rambu lalu lintas. Dengan sengaja kendaraan roda 2 melaju di jalur kendaraan roda 4 dan akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas. Siapa yang disalahkan? Misalnya lagi, ketika ada traffic light di persimpangan jalan, kelihatannya sepi, tidak banyak lalu lalang kendaraan bermotor. Karena merasa aman, melihat lampu nyala merah, tetapi terus melaju dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini penting untuk kita perhatikan apa makna dari sebuah peringatan di dalam kehidupan kita ketika kita berada di jalan raya. Demikian juga saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sering kita mengalami malapetaka atau musibah akibat kita itu kurang memperhatikan berbagai-bagai peringatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan, banyak peringatan yang harus kita taati. Dan waktu kita mentaati firman Tuhan, badai apapun tidak akan menghanyutkan kita dan perjalanan kita juga akan berhasil sampai tujuan. Kalau Tuhan memperingatkan kita, berarti Tuhan itu sungguh sangat mengasihi saya dan saudara-saudara. Tuhan tidak mau kita itu mengalami kesulitan, tidak mengalami kecelakaan yang membinasakan hidup kita. Demikian pula firman Tuhan yang kita dengarkan di saat pagi hari ini melalui embun pagi. Salah satu kutipan ayat dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-36 ayat 11 sampai 21. Melalui panggilan kenabian Yeremia, Tuhan memberikan peringatan kepada Raja Zedekia karena dalam langkah kehidupannya seringkali melanggar apa yang Tuhan tentukan di dalam kehidupannya. Sikap hidup yang juga muncul dari Raja Zedekia yang tidak segan, demikian juga menghormati Nabi Yeremia sebagai utusan Tuhan, dan juga sikap memberontak terhadap Raja Nebukadnezar. Saudara dapat membacanya dari ayat 12 dan juga 13. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkali-kali Raja Zedekia diingatkan melalui para utusan Tuhan, tetapi dia selalu mengeraskan hatinya dan tidak mau membuka hatinya untuk bertobat. Oleh karena sikap hidup yang demikian, Tuhan mengutus memakai Raja orang Kasdim untuk melawan
demikian juga membunuh orang-orang yang ada di situ. Tidak hanya demikian, tetapi rumah Tuhan pun pada saat itu di bumi hanguskan. Bahkan juga properti yang ada di Bait Allah pada saat itu diambil, diangkut ke Babel. Hal inilah yang kemudian muncul melalui panggilan profetis Nabi Yeremia. Tuhan mengingatkan akan hidupnya. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini bagian dari kitab 2 Tawarikh pasal 36 ayat yang ke-11 sampai 21 memberikan pengajaran di dalam kehidupan kita begitu sangat penting. Yang pertama, bahwa apa yang Tuhan kehendaki melalui peringatan-peringatan Allah di dalam kehidupan kita itu sejatinya adalah wujud kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Karena Tuhan itu dapat memakai berbagai-bagai cara yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah sarana untuk memperingatkan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dengan peringatan dari Tuhan ini semestinya akan menjadikan kehidupan manusia itu menjadi semakin lebih baik. Kemudian yang kedua, peringatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita itu mestinya kita terima dengan rendah hati. Jangan sampai kemudian kita mengeraskan hati seperti bangsa Israel yang dalam bagian narasi firman Tuhan ini dikatakan bahwa mereka itu orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang tidak mau mengindahkan, tidak mau memperhatikan apa yang menjadi peringatan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau kemudian kita masih mengeraskan hati kita dengan tetap memegang apa yang benar menurut kehidupan kita, padahal itu salah menurut kehendak Tuhan, itu sangat mungkin Tuhan memakainya di dalam kehidupan kita supaya kemudian kita selalu mengingat, bahkan mengakui kekurangan, kelemahan, dosa-dosa kita, kesalahan kita di hadirat Tuhan. Tuhan memakai berbagai cara itu supaya kemudian kita paham betul bahwa Allah itu mengasihi kehidupan kita dan kita mestinya bersyukur karena kasih Tuhan itu kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini, mari kita bersama melangkahkan kaki kita pada hari ini, supaya kita memiliki sensitivitas sebagai anak-anak Tuhan. Sensitif apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Supaya dengan demikian, hidup saya dan saudara-saudara ini hidup di jalan atau jalur yang Tuhan kehendaki, agar kita sungguh-sungguh mendapat dan menerima berkat sukacita yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri renungan Radio Petra ini, mari kita berdoa kembali. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab ketika kami membuka hati kami dengan baik dan kami memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, kami merasakan dan juga memahami bahwa Tuhan itu mengasihi kehidupan kami supaya langkah kehidupan kami ini
tidak semakin menjauh dari Tuhan. Bimbing dan sertailah kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, supaya kami sungguh-sungguh dapat memahami dengan baik bahwa Tuhan memakai kehidupan kami, menghendaki kehidupan kami ini supaya kami sungguh-sungguh terus mengusahakan dan berupaya bahwa hidup kami ini benar di mata Tuhan. Kami berdoa untuk Radio Petra yang menjadi sarana bagi kami untuk saling bertemu sekalipun tidak bertatap muka, tetapi melalui berbagai siaran melalui Radio Petra ini, baik Ambun Pagi, Doa Malam, demikian juga melalui program-program yang lainnya, kami semakin merasakan kebersamaan sebagai keluarga Allah. Kami doakan untuk keluarga kami doakan untuk saudara-saudara kami, sahabat kami semuanya. Biarlah hari ini kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami dengan sukacita, dengan jujur dan benar. Sehingga ketika kami sudah mengupayakan kesemuanya itu, Tuhan pun akan memberikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya kepadamu, di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Radio Petra dalam Yesus Kristus Embun Pagi pada hari Sabtu 1 Februari 2025. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan, hikmat, dan juga penghiburan sukacita bagi kita untuk dapat melewati hari ini dengan sebaik mungkin. Saya Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Radio Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.